Baik, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah memelihara kita sampai hari ini. Karena Dia tidak pernah mau meninggalkan kita, dan ketika Dia naik ke sorga, Dia menyediakan penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya, ya. Jadi mari kita percaya dalam segala kondisi keadaan kita, itu kita tidak sendirian, ya. Sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa, ya. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena apa? Kita tidak menghadapinya sendiri, ya. Sebab itu ketika kita menghadapi banyak hal, ya, hal-hal yang menjadikan, yang membuat kita menderita, ayo kita ingat, aku nggak sendiri, gitu ya. Aku bersama Tuhan, dan Tuhan yang terus menopang kita. Ternyata Roh Kudus itu disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya, ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan periksa firman Tuhan hari ini, seorang penolong yang lain. Kita baca dari Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri dan membaca bersama-sama. Baik, Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa disebut penolong yang lain? Karena waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid, dan Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Makanya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang bukan Tuhan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah. Tuhan Yesus juga pribadi Allah, ya. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah, Bapa itu pribadi Allah, Yesus juga pribadi Allah. Ada 3 pribadi dalam manunggal hakikat kealahan, ya. Nah, aku akan meminta seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu akan bisa menyertai murid-murid dalam ruang dan waktu yang tertentu. Tapi ketika Dia naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan siapapun yang ada di dalam Yesus, semuanya disertai. Entah sedang di Jakarta, sedang di Banyumas, di luar negeri, mereka sama-sama bisa disertai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, Roh Kudus ini dijanjikan untuk menyertai kita. Untuk menyertai kita agar kita apa? Kita bisa mengasihi Tuhan. Di ayat yang 15, ya, tadi ayat 16 yang kita baca, sekarang ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dan perintah ini bisa kita lakukan kalau kita mengasihi Allah. Makanya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa mengasihi Allah. Haleluya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan segambar dengan Allah. Dan segambar ini bukan hanya bentuk tubuh, postur fisik, tapi segambar
dengan kemuliaan Allah. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu segambar penuh dengan kemuliaan Allah. Dan apa kemuliaan Allah? Salah satunya adalah kasih. Kasih Allah itu limpah. Ini kemuliaan Allah. Limpah dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia yang diciptakan Allah itu penuh dengan kemuliaan Allah. Makanya ketika mereka tidak pakai baju, mereka penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kasih Allah. Tapi setelah manusia melanggar perintah Tuhan, maka kemuliaan Allah itu luntur. Ya, ketika manusia berdosa, kemuliaan Allah itu rusak, luntur. Manusia nggak bisa lagi mengasihi Allah. Makanya diberikan roh penolong, roh kudus dicurahkan supaya manusia yang tidak bisa mengasihi Allah itu dipulihkan, dibarui. Haleluya. Jadi roh penolong itu untuk membantu kita bisa mengasihi Allah, sehingga ketika kita mendengar perintah-perintah Allah, perintah itu bisa kita lakukan. Dan kita tidak merasa keberatan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ini tugasnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita pahami, untuk apa? Minggu lalu kita sudah bereksa, untuk apa kita mendapat Roh Kudus? Kita minta Roh Kudus supaya kita punya penundukan terhadap pimpinan Allah. Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, dia tunduk, nurut aja untuk dicobai iblis. Haleluya. Jadi saudaraku, Roh Kudus disiapkan untuk menolong saudara, menolong saya. Bukan hanya mengatasi persoalan atau masalah atau penderitaan. Justru dengan hadirnya penolong, Roh Kudus itu dalam diri kita memampukan kita melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, dan bahkan rela menderita demi melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Inilah penolong itu disediakan untuk memulihkan kemuliaan Allah itu kembali. Ya, kemuliaan Allah yang rusak itu dikembalikan sehingga kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Kita mampu mengasihi Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku bisa menunaikan panggilan, tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Kenapa? Dia bisa mengasihi Allah lebih dari nyawanya. Kenapa? Ada roh penolong ini. Dan itu bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi untuk saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Itu diberikan kepada kita. Ayat 17, silakan dibaca. Dari Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Dia akan menyertai kamu, bukan cuma menyertai di samping, di belakang, tapi di dalam. Apa itu? Roh kebenaran. Jadi ketika orang punya roh penolong di dalam dirinya, orang itu punya pemahaman tentang kebenaran. Gak berpikiran selendro, ya, memikirkan hal-hal yang jelek,
tapi punya roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, roh itu akan menunjukkan. Lah pertanyaannya sekarang, kita peka enggak dengan suara roh kebenaran itu? Seringkali kita membungkam suara roh kebenaran itu sehingga kita tidak bisa mengerti hal yang benar. Sudah diingatkan, jangan melangkah di situ, jangan berbuat itu, kamu jangan berpikiran itu. Masih saja ngikuti pikirannya sendiri. Kenapa? Kita membungkam suara roh kebenaran. Ya, seorang penolong itu adalah roh kebenaran. Jadi kalau roh kebenaran yang memimpin kita, roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat roh kebenaran itu untuk apa disertakan kepada kita, diberikan kepada kita. Untuk apa? Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wah, luar biasa ayat ini ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu datang, dia mencurahkan kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi kasih kepada Allah yang rusak tadi, kasih Allah yang rusak dalam diri manusia itu oleh Roh Kudus dipulihkan. Sehingga kita mampu mengasihi Allah. Dan mampu mengasihi Allah, akhirnya kita bisa melakukan perintah-perintah Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat ini berkata, Roh Kudus itu diberikan untuk memulihkan kasih kita kepada Allah. Jadi melalui Roh Kudus itu, kasih Allah dicurahkan. Kasih Allah itu kasih yang agape. Kita semua tahu kasih agape itu kasih walaupun kamu jelek, walaupun kamu gak bagus, walaupun aku mengasihi kamu. Seperti seorang bapak kepada anaknya. Biasanya, sekalipun terlahir cacat, terlahir tidak sempurna, tapi seorang bapak itu mengasihi anaknya. Haleluya. Nah saudaraku, ini loh, Roh Kudus itu diberikan untuk memulihkan kasih kita kepada Bapa. Jadi jangan sampai kita salah pengertian. Aku minta Roh Kudus engkau menyertai. Wah, kalau tuh Roh Kudus menyertai, aku nggak akan bisa menderita. Aku akan berhasil dalam segala usaha. Aku nggak pernah sakit. Bukan itu. Tapi Roh Kudus disertakan supaya kita bisa mampu mengasihi Allah. Kasih kita kepada Allah yang rusak tadi, kasih Allah dalam diri manusia yang rusak tadi dipulihkan. Haleluya. Sehingga kita mampu mengasihi Allah. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Iya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ada di antara kita yang ada di sini yang nggak percaya bahwa Yesus Kristus? Coba angkat tangan. Nggak ada. Kita semua percaya bahwa Yesus itu Kristus, Mesias yang diurapi, ya. Dan orang yang percaya itu lahir dari Allah. Dan dikatakan setiap orang
yang mengasihi dia, yang melahirkan. Setiap orang yang mengasihi Allah, Allah yang melahirkan kita, lahir baru maksudnya. Allah yang melahirkan kita, dia juga mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Artinya apa? Jadi kalau saya dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh kasih Allah, saya juga sanggup mengasihi orang-orang yang dilahirkan dari kasih Allah. Itu maksudnya, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang lahir dari Allah, dikatakan dia mengasihi juga orang-orang yang lahir dari dia. Jadi saudaraku, ketika kita melihat saudara kita mungkin menyakiti kita, saudara seiman, bisakah kita tetap mengasihi mereka? Kasih agape itu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita punya kasih yang agape. Kemuliaan Allah ini mau dipulihkan dalam kehidupan kita. Karena ketika dosa itu masuk dalam diri manusia, kemuliaan Allah rusak, hilang. Haleluya. Ya, yang kedua, untuk apa roh penolong atau roh kebenaran disediakan? Yang pertama, dari Roma 5 ayat 5 tadi, supaya memulihkan kasih yang rusak dalam diri manusia. Dan yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab dengan kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu dibuktikan dari apa? Menuruti perintah-perintahnya. Dan disebutkan perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Banyak orang berkata, "Dek, biar aku nampani kok rasa apa? Makin berat rasane," ya. Begitu lagu itu. Makin berat rasa. Tapi bagi orang yang mengasihi Allah, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, ya. Kasih Allah inilah, ya, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk kita mampu melakukan perintah-perintahnya, ya. Jangan sampai ketika kita mendengar salah satu perintah Tuhan kita, aku nggak bisa, aku nggak mau. Tidak, saudaraku. Bahkan di sini disebutkan apa? Perintah-perintahnya. Bukan cuma satu yang menyenangkan telinga, tidak. Tapi semua perintah-perintahnya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita mampu melakukan perintahnya. Karena perintah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah, perintah itu tidak berat. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Ya, selanjutnya, Roh Kudus diberikan untuk apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal. Ya. Disebutkan di sini tetapi buah roh. Jadi buah roh itu bukan disebutkan buah-buah roh, ya, tapi disebutkan buah roh. Produk dari Roh Kudus pertama-tama itu kasih. Jadi kalau kasih Allah itu limpah, kasih Allah yang agape itu ada di dalam diri kita, maka buah selanjutnya itu akan mengalir. Mengalir, otomatis bisa keluar. Haleluya. Tetapi buah roh, ya, adalah kasih. Jadi kalau seorang
ikut Tuhan, percaya Tuhan, tapi tidak punya kasih kepada Allah, terutama kalau kasih kepada Allah nggak dipunyai, kasih kepada sesama juga tipis, ya. Mungkin kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Apa artinya? Ya. Jadi kalau kasih Allah itu dipulihkan dalam hidup kita, kita bisa mengasihi Allah dan kita juga bisa mengasihi orang yang lahir dari Allah, saudara-saudara seiman. Dan buah roh itu adalah pertama-tama kasih. Kasih Allah limpah dalam hidup kita. Makanya banyak orang yang penuh dengan kasih Allah itu banyak dirugikan oleh orang lain. Mental saja, nggak masalah. Tapi perlu waspada supaya tidak dibuat permainan, ya. Tapi ketika satu saat dirugikan, ada orang sambat ini, sambat itu, pinjam ini, pinjam itu, dan kemudian dilupakan. Orang yang mengasihi Allah penuh dengan roh ini, menter saja, tahu menter ya, tetap berdiri. Haleluya. Dan dia juga akan tetap bisa mengasihi semua orang, bahkan musuhnya sekalipun. Haleluya. Ya, inilah kasih Allah yang memenuhi kita. Jadi ketika Roh Kudus diberikan untuk apa? Supaya sekali lagi yang ditekankan, kasih Allah itu penuh dalam pribadi saudara, pribadi saya. Haleluya. Dan kalau kasih itu dilimpahkan akan menghasilkan apa yang lain itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu tidak ada hukum yang melawannya. Ketika kita melakukan kesabaran, kebaikan, nggak akan pernah kita melawan hukum, atau hukum melarang orang yang berbuat baik, hukum melarang orang yang berbuat kasih, hukum melarang orang yang berbuat kemurahan, nggak ada. Nggak ada hukum yang melawannya, yang menentang hal-hal itu. Ya. Nah, saudaraku, kasih yang agape tadi akan menghasilkan, ya. Pertama tadi sukacita. Contohnya apa? Kita bisa melihat Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 41. Kisah Rasul 5 ayat 40 dan 41. Mereka mengambil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Luar biasa. Ketika saudara ditangkap, disesah, bisa kita ketawa ketiwi? Gak bisa. Tapi rasul-rasul ini penuh dengan roh. Dan ayat 40 mengatakan mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Jadi rasul-rasul ini ditangkap, disesah itu dicambuk, disabet, ya, dianiaya. Karena apa? Karena mereka mengajar tentang nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan, awas ya, jangan kamu mengajar dalam nama Yesus lagi. Tetapi apa ayat 41 mengatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan apa? Coba dibaca ayatnya. Ayat 41, ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Rasul-rasul, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi ada sukacita yang limpah. Sukacitanya bukan karena dapat rezeki, karena berjualan untungnya banyak. Ya itu saya bisa bersukacita. Tapi sukacita yang dari dalam hati ini loh. Sekalipun disesah, disidang, tapi rasul-rasul itu menerima dengan gembira karena merasa dianggap layak,
menderita karena nama Yesus. Jadi nama Yesus, ketika kita menderita karena nama Yesus, sebetulnya itu bukan penderitaan yang harus membuat kita nelangsa, sedih, susah. Haleluya. Saya membaca di Ibrani 11, Musa lebih rela dianggap sebagai orang Ibrani. Dia tidak suka dianggap sebagai anak putri Fir'aun. Kalau pandangan manusia, menjadi anak putri Fir'aun sama menjadi orang Ibrani. Orang Ibrani itu orang-orang Israel yang sedang menjadi budak di tanah Mesir. Sementara putri Fir'aun hidup di kerajaan. Orang kerajaan. Lebih bangga mana? Menjadi orang kerajaan Fir'aun dan orang budak. Lebih bangga mana? Tentu lebih bangga menjadi anak kerajaan. Tapi Musa menolak. Dia menolak dianggap menjadi putri Fir'aun. Tetapi dia lebih memilih menderita bersama budak-budak orang Israel, orang Ibrani. Karena dia merasa layak untuk menderita karena nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh, ada sukacita yang melimpah, yang melampaui segala akal. Jadi ketika kita dihadapkan dengan banyak penderitaan, banyak kekecewaan, banyak hal yang kita tidak mengerti, sukacita kita tidak akan pernah lenyap. Sukacita yang dari Allah itu tidak membuat kita, sukacita itu penuh dengan dalam hidup kita. Dan penderitaan tidak membuat kita murung, tidak membuat kita nelangsa, tapi tegar menghadapi. Ini buah roh. Haleluya. Dan ini tidak dibuat-buat. Ada sukacita yang keluar. Puji Tuhan. Sekalipun disesat, murid-murid Tuhan itu. Dan buah roh selanjutnya apa? Damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Ayat 7 saja dulu dibaca. Filipi pasal 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Jadi ketika kita menghadapi kerugian, mungkin kita dibohongi orang, ya, bisa jadi, ya. Tapi sukacita kita, damai sejahtera itu tetap ada. Haleluya. Maksud saya Tuhan nggak bisa ganti gitu ya. Nah itu pikiran kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah sebetulnya apa yang membuat orang sukacita atau damai sejahteranya itu hilang? Kira-kira apa yang membuat seseorang damai sejahteranya itu hilang? Yaitu kekhawatiran, ya. Biasanya kekhawatiran itu membuat damai sejahtera itu mulai goyah, ya. Kalau tiba-tiba kita mendengar, ya, ada anakmu atau saudaramu kecelakaan, wih, gogok mesti. Wah ini gimana nih? Engkau ke ini, engkau ke itu, gitu ya. Kita pasti merasa hal seperti itu. Khawatir, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku tetap damai. Segala kekhawatiranku aku letakkan ke dalam tangan. Haleluya. Ayat yang ke-6 tolong dibaca. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kemudian disambung ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Jadi yang membuat damai sejahtera itu mulai goyang, rusak, itu adalah kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kadang-kadang kita sudah khawatir sebelum sesuatu terjadi.
Nanti bagaimana ini? Bagaimana ini? Belum tentu terjadi. Sudah dikhawatirkan, dipikir, sampai merusak damai sejahtera itu hilang. Makanya ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi ketika kita khawatir, nyatakanlah ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Orang khawatir itu karena keinginannya khawatir gak terpenuhi. Keinginannya tidak terpenuhi jadi khawatir. Makanya dianjurkan kalau kamu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, katakan di dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur ya. Jadi menaikkan doa, permohonan, meminta sesuatu apa yang kita harapkan dengan ucapan syukur itu artinya apa? Tuhan izinkan, monggo, tidak diizinkan itu terserah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kita bisa mengucap syukur gitu ya. Jangan sampai ketika kita mohon, aduh aku wis berdoa, aku sudah rajin datang ibadah, kok aku masih begini. Doanya dengan ucapan syukur atau tidak gitu ya. Jadi damai sejahtera itu salah satu buah roh, ekspresi dari kasih yang mengalir dalam diri seseorang sehingga orang itu penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur ya. Iya. Buah roh, ketika kasih itu tercurah dalam diri kita, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada apa lagi? Kalau kasih Allah sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Sabar. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nasihat ya, Roma 12 ayat 12 ini. Haleluya. Dikatakan bersukacitalah. Judul dari perikop ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi hidup dalam kasih ini gak bisa lepas dari hal ini. Sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Jadi kalau seseorang limpah dengan kasih Allah, dia akan bertahan. Sabar itu bukan nggak pernah marah. Sabar itu mungkin intonasinya bisa kasar. Bisa saja kasar intonasinya, gaya lagu bicaranya bisa saja kasar. Tapi ketika orang sabar itu dia bertahan. Bertahan dalam penderitaan, dalam kesesakan ya. Ini punya roh yang menopang, roh yang limpah dalam hidupnya, sehingga dia bisa sabar menghadapi tekanan, menghadapi aniaya, menghadapi cemoohan, kesesakan. Dia bisa sabar karena apa? Roh itu loh yang menopang ya. Jangan sampai kita bilang aku nggak kuat, kemudian kita undur dari Tuhan. Itu bukan langkah yang benar. Tapi ketika kita nggak kuat, boleh kita berkata aku nggak kuat Tuhan. Tapi kita berkata Engkau yang akan menopang aku, Engkau yang memampukan aku, sehingga kita punya daya untuk berdiri, untuk bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang dihasilkan oleh roh kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, yang menyertai kita. Roh penolong itu menolong kita untuk kita bisa sabar dalam menghadapi kesesakan. Apapun bentuk kesesakan itu, apapun penyebab kesesakan itu, asal kesesakan itu bukan karena salah kita ya,
Tapi kesesakan itu yang diizinkan tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kemurahan. Roh itu akan mengerjakan kasih yang limpah dalam diri seseorang, akan timbul kemurahan. 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 13. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dan pelayanan, dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi ini orang Korintus ya, mereka mengumpulkan dana sosial untuk dikirimkan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan tentu ini sangat berguna untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Orang-orang kudus itu apa? Jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buah roh ya, kasih yang limpah dalam diri kita, atau roh yang ada di dalam diri kita, itu akan mengerjakan hati kita. Akhirnya kita bisa melihat, kita bisa membuka pikiran kita untuk kesusahan orang lain. Ya, bukan melihat kesusahan diri sendiri, tapi bisa melihat kesusahan orang lain sehingga dia juga bisa berbuat untuk orang lain. Haleluya. Ayat itu berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12 mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian. Jadi bentuk kasih orang-orang Korintus ini memberikan pemberian, dana sosial. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang terima itu bukan hanya menerima, wah puji Tuhan aku dapat bantuan, tapi mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Dan tentu Rasul Paulus juga mengucap syukur atas pengumpulan dana, karena melihat kamu telah melakukan dengan kemurahan. Oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, dalam pelayanan pengumpulan dana. Tahan uji, mereka mengumpulkan komitmen, ya, komitmen. Aku akan menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan, ya, untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, itu dilakukan dengan disiplin. Dan kemudian dikatakan mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan mereka melakukan berdasarkan kasih karunia Injil Kristus. Karena mereka menerima berita sukacita Injil Tuhan, mengubahkan mereka untuk bisa berbagi. Haleluya. Untuk bisa berbagi. Jadi saudaraku, sekali lagi, berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, kepada saya, itu bukan harus dihabis-habiskan untuk diri pribadi kita, tapi itu ada bagian untuk orang lain. Haleluya. Dan jangan sampai kita berkata, aku diberkati cuma sedikit kok, aku belum bisa membagi kepada orang lain. Tergantung hati. Bukan karena banyaknya berkat yang kita terima, tetapi bagaimana hati kita untuk bisa melihat kesusahan orang, untuk kita bisa berbuat untuk orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga berkat yang Tuhan titipkan kepada saudara, itu ada bagiannya Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan memberi aturan supaya kita mengembalikan bagiannya Tuhan, supaya kita sadar
Bahwa berkat yang kita terima ini dari Tuhan, dan bagiannya Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ketika kita kembalikan bagiannya Tuhan, itu bukan berarti kemudian bagiannya Tuhan udahlah tak bagi-bagi kepada orang lain saja. Bukan. Haleluya. Bukan. Tapi bagiannya Tuhan kita kembalikan untuk orang lain, itu apa yang Tuhan titipkan kepada kita selebihnya. Haleluya. Dan kalau saudara merasa nggak penting, nggak perlu, ya monggo saja. Itu hak saudara. Dan apa yang saudara alami, ya wis itu resiko. Ya, itu hak pribadi masing-masing. Saya sudah menyampaikan, saya sudah memberitakan. Ketika tidak diikuti, ya monggo, saudara bukan melawan saya, tapi melawan kebenaran firman. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, orang-orang Korintus, mereka limpah dengan apa? Kemurahan. Karena ada roh tadi loh, roh yang memulihkan kasih tadi loh, ya, sehingga tampil mereka bisa memberi, puji Tuhan, ya, bisa melihat. Makanya kita latihan tiap minggu terakhir, kita berbagi nasi bungkus, itu latihan untuk bisa mengambil sebagian dari apa yang kita punya. Kita bisa makan kenyang tiap hari. Coba sisihkan sedikit untuk orang lain, gitu ya, orang-orang yang membutuhkan tentunya. Puji Tuhan. Ya, kebaikan. Ini buah-buah selanjutnya ya, yang tampil ekspresi dari Roh Kudus itu. Ada kebaikan, Roma 12 ayat 17. Allah membalas kejahatan dan kejahatan, tapi karena apa yang baik bagi semua orang. Jadi orang yang dipenuhi roh, dia tidak mengungkit lagi kesalahan orang. Udahlah. Bahkan dia bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau jahat dibalas jahat, satu lagi nggak terima balas jahat lagi, nggak terima balas jahat lagi, kapan habisnya? Ya, kapan habisnya? Jadi ketika orang berbuat jahat kepada orang yang dipenuhi roh, dia bisa membalas kebaikan. Ya, jangan balas jahat dengan jahat. Itu nanti kayak perguruan silat itu ya. Balas sana, balas sini, balas sana, balas sini. Kaunon te, ya, saling membalas. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tutup sudah, ya, selesai. Berhenti kejahatan itu ya. Kalau kita mau menghentikan kejahatan, lakukan kebaikan, ya. Puji Tuhan. Dan ini adalah produk dari Roh Kudus itu. Ya, kesetiaan. Ya, orang setia itu karena apa? Dia mampu bertahan dalam segala keadaan, tetap tekun, setia. Tidak peduli angin ribut, ya. Tidak peduli dianiaya murid-murid waktu itu. Sangkamu kalau sudah disesah, sudah diadili, kemudian diwanti-wanti, awas jangan ngajarkan nama Yesus. Aku akan lebih bertaat kepada Allah daripada kepada manusia. Loh, jawabannya. Padahal siapa yang diajak ngomong? Orang-orang petinggi, pejabat-pejabat yang mengadili. Awas jangan kamu memberitakan nama Yesus. Tetapi mereka bilang, kami harus lebih taat kepada Allah. Diancam pun mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap menundukkan diri. Mereka tetap menyatakan aku mau setia. Sadrah, Mesak, Abednego diancam, awas kalau kamu tidak menyembah patung yang saya dirikan, tak masukkan dapur api. Dia bisa jawab raja, sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami dari dapur api, aku tidak akan pernah menyembah patung. Setia. Haleluya. Loh, jawab raja loh. Nggak tanggung-tanggung. Kalau peraturan raja ini bertentangan dengan peraturan firman Allah, dia akan tetap setia.
kepada apa yang dia sembah, Allahnya. Mari Bapak Ibu, kita belum mendapat ancaman yang begitu hebat seperti orang-orang tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu. Mari kita tetap setia, ya, kita tetap setia membuktikan Tuhan, hanya Engkau yang sudah setia berkorban untuk saya, aku juga mau setia kepadamu, gitu ya, puji Tuhan. Ya, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti ngomongnya halus gitu ya, bisa jadi omongnya kasar, tapi hatinya, yang disebut lemah lembut itu hati yang mudah mengampuni. Lemah lembut itu mudah mengampuni. Haleluya. Ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup pribadi orang-orang yang disertai, orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Dia mudah mengampuni dan tidak lagi mengingat kesalahan orang lain. Dan produk selanjutnya adalah penguasaan diri. Nggak mudah emosi, ya, nggak mudah menghakimi. Oh, memang kok orang itu begitu, kok orang itu. Nggak mudah menghakimi. Punya pikiran lebih panjang lagi, ya. Bisa memahami kondisi. Oh, orang itu lagi begini, ya maklumlah, ya. Menguasai diri. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah untuk mungkin berputus asa. Wah, aku menghadapi kayak gini, udah aku nggak mau lagi. Ya, kamu kemarin tak sapa di jalan menengahi, aku sekarang juga menengahi. Jangan. Ya, kuasai diri, coba pahami kenapa mungkin nggak dengar misalnya, ya. Mungkin ketika lagi cemberut mikir utangnya gitu ya. Nah, kita belajar memahami, kita menguasai diri kita loh, nggak gopoh-gopoh untuk marah, untuk putus asa, gitu ya, dan juga tidak mudah emosi, puji Tuhan, ya. Ini loh karya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita belajar, ya. Kita mau tunduk di bawah penguasaan Roh Kudus dan minta Roh Kudus penuhi kami dengan kasih-Mu supaya aku bisa mengasihi Allah. Ini nomor satu. Aku bisa mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah, kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Tentu kita juga bisa mengasihi sesama. Dan dalam diri orang yang mengasihi Allah, ada Roh Kudus. Haleluya. Yang akan mengekspresikan tadi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, itu ekspresi. Haleluya. Bukan dibuat-buat, tapi ekspresi karena Roh itu yang bekerja. Puji Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu kita minta Tuhan berikan, penuhi aku dengan hati yang mengasihi Engkau. Jadi kunci semuanya ini bisa natural keluar dari sikap hidup kita itu karena ada kasih Allah yang limpah dalam kehidupan kita. Mari kita minta Tuhan, bawa hatiku untuk bisa mengasihi Engkau. Haleluya.